Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Perkenalkan, saya Reski Dityaningrum, guru dari UPTD SDN 267 Lampeswe. Hari ini Ibu akan membahas tentang ketika bumi berhenti berputar, subtema tanda-tanda hari akhir. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kompetensi dasar materi hari ini adalah 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membenarkan adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. Yang kedua, menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, menganalisis tanda-tanda hari akhir. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap semangat mengerjakan amal kebaikan sebagai implementasi pemahaman dari rukun iman. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita tanda-tanda kiamat melalui Rasulullah SAW. Tanda-tanda tersebut dikategorikan menjadi dua, yakni sebagai berikut. Tanda-tanda kiamat kecil. Di antara tanda-tanda kiamat kecil adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu berjalan terasa cepat. Yang kedua, munculnya banyak fitnah. Yang ketiga, hilangnya amanah. Yang keempat, diangkatnya ilmu dan merajalela kebodohan. Yang kelima, banyak orang yang minum khamar dan merebaknya perjudian. Yang keenam, banyaknya pembunuhan. Yang ketujuh, banyaknya wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Yang kedelapan, banyaknya perzinahan. Yang kesembilan, pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai pria. Yang kesepuluh, kerap terjadi bencana alam. Tanda-tanda kiamat besar. Jika tanda-tanda kiamat besar sudah tampak, berarti kiamat segera terjadi. Di antara tanda-tanda kiamat besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi menjadi salah satu tanda datang hari akhir. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Imam Mahdi akan keluar di akhir umatku. Allah akan menurunkan hujan, akan menumbuhkan tanaman di muka bumi, harta akan dibagi secara merata, binatang ternak akan semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Yang kedua, munculnya Dajjal. Kemunculan Dajjal juga menjadi salah satu tanda hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan hadir untuk menyebarkan fitnah di bumi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwasannya Nabi Isa akan muncul di dunia dan menjadi saksi atas umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Yang artinya, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari akhir dia atau Nabi Isa alaihissalam akan menjadi saksi bagi mereka. Selanjutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 94, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai Ya'juj dan Ma'juj, yakni kaum yang menjadi perusak di bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Yang artinya, mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu
makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka, bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Yang kelima adalah matahari terbit dari arah barat. Matahari terbit dari arah barat menjadi salah satu tanda-tanda kiamat kubra atau besar. Yang keenam, munculnya dabbah. Kemunculan binatang melata disebutkan dalam hadis yang sama dengan terbitnya matahari dari arah barat. Namun, tidak diketahui mana yang dahulu akan terjadi, apakah kemunculan binatang melata atau matahari dari barat. Yang ketujuh, kabut dan angin berhembus. Yang kedelapan, munculnya api. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, kemunculan api menjadi salah satu tanda kiamat besar. Bahkan, api tersebut membawa manusia menuju tempat berkumpul. Dan yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Yang kesembilan, terjadinya gempa. Yang kesepuluh, kehancuran Ka'bah. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah hancurnya Ka'bah. Hal itu sesuai dalam hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi oleh orang untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ka'bah diruntuhkan oleh Zu Suwaikotain dari. Jadi anak-anak sekalian, apakah sudah paham? Kalau sudah, mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, tanda-tanda kiamat itu dibagi menjadi dua, yakni tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya pembelajaran kita telah usai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.